Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi fi kitabih Riyadhis Shalihin nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi berkata dalam kitab Riyadhis Shalihin, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadis nomor 358. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada Imam Nawawi, dengan sanad Imam Nawawi sampai kepada sahabat Nabi. Wa an Abi Sa'idin, panggilannya Abu Sa'id, nama dia Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya pada zaman Nabi itu ghulam, anak kecil, ghulam. Makanya ada hadis Nabi, ya ghulam, wahai anak kecil. Ghulam itu artinya anak kecil, ghaib, ghulam. Fakuntu ahfazu anhu, saya menghafal, mengingat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya cakap Nabi itu kuingat. Kita cakap orang ini ada yang kita ingat, ada yang tak kita ingat. Saya di antara guru-guru itu makin suka saya sama dia, makin banyak yang saya ingat cakapnya. Saya banding-bandingkan guru-guru itu waktu di sekolah, asal suka saya sama dia, banyak saya ingat cakapnya. Ternyata kesukaan kita kepada seseorang membantu akal kita untuk mengingat cakap dia. Itulah kenapa sahabat Nabi itu banyak dia ingat cakap Nabi itu. Kenapa cakap guru tak kita ingat, tapi cakap artis kita ingat? Berarti suka kita sama dia. Kesukaan, kecintaan kita itu membantu akal kita untuk mengingat. Fama yamna'uni minal qawli, aku bisa mencakapkan, menyampaikan, menceritakan apa yang pernah aku dengar dulu, yang ku dengar dari Nabi dulu, bisa ku sampaikan sekarang, kata Samurah. Illa, kenapa tak kau sampaikan? Illa, hanya saja annaha huna, di sini, di majelis ini, rijalan, ada beberapa orang, hum asannu minni, mereka lebih tua dari saya. Tengok, cakap Nabi, hadis Nabi diingatnya, banyak dia ingat, tapi di sini aku tak mau bercakap. Kenapa? Di sini ada asannu minni, ada orang yang lebih tua. Maka saya kalau ada kakak-kakak kelas, habib-habib, kiai-kiai, suruh saya ceramah di situ, paling kultum aja kita sambutan. Kenapa? Sebelum saya tahu hadis ini, karena bagi saya berat aja menyampaikan, biarlah mereka bercakap. Jangan ada orang tua di situ pula kita mau menunjukkan kehebatan kita. Di situ pula kita mau membangkitkan batang terendam. Situ pula kita mau mengatakan aku lebih hebat dari kamu. Ini sahabat Nabi. Jadi kalau ada orang lebih tua dari kita, ya kita diam aja, biar aja dia bercakap. Begitulah adab yang diajarkan sahabat Nabi
kepada kita, sampailah ke kita sekarang. Hadis ini muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Menghormati orang yang lebih tua, karena bagaimanapun dia pernah tua dan kita belum. Dia pernah muda, kita sudah lewat. Sama-sama pernah muda, tapi ada yang dia sudah, kita belum. Dia sudah tua dan sampai dia di umur tua ini, kita tak sampai, tak tidak. 60, 70. Saya dibawa ke Purworejo bulan September tahun lalu, pas setahun lalu. Sekarang Agustus. Dari Semarang kami jalan ke Purworejo, mampir ke pesantren Darut Tauhid. Nama pimpinannya Kiai Haji Muhammad Thaifur Mawardi. Beliau ini murid dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ahli hadis Makkah. Suatu ketika di Makkah kering, tak ada air. Lalu kemudian Kiai Thaifur Mawardi ini waktu masih belajar dengan Sayyid Muhammad, mimpi jumpa Nabi Muhammad SAW. Ditunjukkan Nabi, di sini ada mata air, digali dapat sumur, maka sumur itu disebut dengan Bi'ru Thaifur. Semalam meninggal dunia, dapat kabar. Untuk Kiai Haji Thaifur Mawardi, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Umurnya sekitar 70-an. Saya sampai ke rumahnya, dipasangkannya sorban imamah ke kepala saya, dililitkannya. Habis itu makan satu piring nampan sama dia besar, disendokkannya ayam, diambilkannya. Habis itu disuruhnya saya cerita ke santri, dia kumpulin santri. Nah, ceritalah Abu Somad. Saya bilang saya tak bisa ceramah, Kiai. Tak usah ceramah, cerita aja. Cerita macam mana sekolah dulu. Ada videonya di YouTube. Jadi saya cerita aja. Saya tidak sedang menceramahi. Saya cerita bagaimana saya sekolah dulu, berbagi cerita ke anak-anak santri beliau. Rupanya itulah pertemuan saya yang terakhir dengan beliau. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dia sudah selesai dengan dunia ini, meninggalkan anak keturunan, 9 anaknya punya pondok pesantren. Ya, kan bilang ada pondok dia, ada sekitar situ pondok-pondok, anak dia 9 orang. Orang datang menuntut ilmu. Begitulah berkah hidup dia. Jadi kalau kita mengunjungi orang yang lebih tua dari kita itu, kita mau ambil doanya, minta ijazah zikirnya, bertanya bagaimana menjalani hidup, apa pelajaran yang bisa kita ambil. Begitu, bukan mau menunjukkan hebat kita. Ini berjumpa sama orang lebih tua, tunjukkan pula kita lebih banyak hafal, lebih. Nah, apa yang mau kita tunjukkan sama orang? Sakit jiwa itu kalau ada orang mau menunjukkan kelebihannya ke orang lain. Bermasalah pikirannya. Kita ini kalau mau menunjukkan lebih ke orang lain dalam hal, tak ada. Mau lebih apa kita dari orang lain? Nampak anak kecil, dia lebih bersih, kita lebih kotor. Dia lebih suci, dia tak ada dosanya, dia belum akil balik. Nampak anak kecil. Nampak orang tua, amal dia lebih banyak, amal kita kurang banyak. Jelas-jelas nikmat dia lebih banyak, nikmat umur dia lebih banyak, kita belum tentu sampai. Nampak orang kafir, dia kafir sekarang, kalau dikasih Allah dia hidayah, masuk Islam dia
Lebih suci dia dari kita. Kita banyak dosa. Paling susah hidup ini adalah cuma supaya kita lebih dari orang lain, itu payah. Kalau bahasa Melayunya tinggi sebenang. Sebenang itu kan sedikit itu kan. Ini benang. Ada orang ini sifatnya mau tinggi sebenang. Naik motor kalau mau tinggi sebenang juga terus. Tinggi sebenang. Yang paling enak itu adalah hidup apa adanya, biasa-biasa saja. Membuat-buat cakap, membuat-buat tindak tanduk, itu letih itu. Hidup bersandiwara. Jadi kita hidup jalani aja sebagaimana biasa. Jumpa orang kita hormati. Lebih tua dia, diajarkan Nabi untuk tengoklah adab untuk menyampaikan hadis Nabi pun kata dia, fama yamna'uni minal qawli illa anna hahuna rijalan hum asannu minni. Yang membuat aku segan menyampaikan hadis ini karena di sini ada orang-orang yang lebih tua dari aku. Berikutnya, wa an Anasin, dari Anas, nama lengkapnya Anas bin Malik. Ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas. Kalau Anas bin Malik sahabat Nabi, kalau Malik bin Anas imam mazhab yang kedua, Imam Maliki, namanya Malik bin Anas. Jangan terbalik. Kalau sahabat Nabi Anas bin Malik, kalau imam mazhab Malik bin Anas. Qala, dia berkata radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma akrama syabun. Kalau ada syabun, anak muda, syabun, anak muda, akrama syaikhan, dimuliakannya orang tua, lisinni, yang lebih tua umurnya. Kalau ada kita anak muda menghormati orang yang lebih tua, apa balasan Allah? Illa qayyadallahu lahu, maka disiapkan Allah untuk dia, man yukrimuhu inda sinni, disiapkan Allah untuk dia seorang anak muda yang akan memuliakan dia nanti ketika dia seumur orang tua itu. Datang orang tua, saya cium tangannya, saya peluk dia, saya kasih dia kain, saya kasih dia buku. Habis itu saya minta bacaan zikir, doakan saya Pak, saya muliakan dia. Maka umur orang ini 70. Ketika itu Allah siapkan satu anak muda yang nanti ketika saya berumur 70, 20 tahun lagi, anak muda itu akan memuliakan saya seperti saya memuliakan orang tua. Jumpa saya dengan kiai, umurnya 70. Datang saya ke dia, tak ada niat mau ceramah, tak ada niat mau tabligh akbar, hanya niat sowan saja, hanya jalan saja. Sampai ke rumahnya, minta nasihat Syekh, minta nasihat Tuan Guru. Umur saya 48, umur dia 70. Maka ketika itu disiapkan Allah anak muda, yang sekarang umur anak muda ini 28, yang nanti ketika saya umur 70, anak muda ini akan membalas perbuatan saya sekarang umur 48 ke yang 70. Ada orang tua yang disepelekan orang, banyak saya tengok orang tua disepelekan orang. Saya tidaklah ingin dihormati orang, tapi paling tidak di hari tua kita lupa kita meletakkan tongkat, kalau bisa adalah yang membawakan tongkat itu ke kita. Ini tuh katanya, jangan sampai lupa kita disuruhkannya pula. Tak tahu kita tentang cemana hari tua kita nanti. Maka sayangi anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu disayangi, supaya nanti sudah mati kita ingat dia.
orang tua juga kita hormati, kita muliakan. Saya dari dulu asal nampak saya orang tua, dari sejak saya kecil SD, asal nampak saya orang tua saya kejar. Kenapa saya suka sama orang tua ini? Karena atuk saya tinggal di rumah kami. Dia meninggal umur 90. Mak saya anak nomor 10, adik-beradik. Atuk ini memilih tinggal di rumah kami, menyuapkan ikan. Dulu di kampung anak kecil tak boleh dikasih ikan, katanya takut cacingan. Atuk saya itu ikan tuh besar-besar, ikan panggang tuh ke saya. Rupanya bagus anak kecil makan ikan. Ikan di kampung ikan haruan kata orang Banjar, ikan gabus kata orang Jawa, itu besar-besar. Nah, itu lebih panggang disuapkannya ke saya. Sekarang baru kita tahu rupanya bagus anak kecil dimakan ikan. Bahkan orang-orang barat ikan itu aja dikasih. Kenapa orang kita tak boleh makan ikan, nanti cacingan banyak? Karena kalau anak ini pintar, tak bisa dijajah Belanda. Belanda lah yang ngasih tahunya banyak-banyak makan ikan, suruhnya banyak makan nasi aja. Makan nasi itu bawaannya mau tidur aja. Dan sekarang ternyata dilarang orang makan nasi. Sekarang banyak saya jumpa orang-orang kaya itu tak makan nasi, hanya makan ikan, makan sayur, makan daging, makan buah, tak makan nasi lagi. Mereka namanya diet karbo, tidak makan karbohidrat, tak makan nasi, tak makan gandum. Kita pula dulu semua makan nasi, makan mie pun pakai nasi. Kalau tak makan nasi tak makan. Udah makan kue, udah bubur kacang hijau, udah makan pulut, ditanya udah makan kau? Belum. Karena belum makan nasi. Karena terbentuk di kepala ini bahwa makan mesti nasi. Nah, jadi kita ini, itulah salah satu sebab kenapa saya suka orang tua. Sampai sekarang kalau saya pergi ke satu daerah, saya cari mana orang tua. Datang, jumpa, nanya, minta zikir, habis itu minta doa, minta nasihat. Aceh yang paling tua Abu Kutakrum, 90-an ya. Sumatera Utara yang paling tua sekarang Syekh Ali Akbar, murid Sayyid Alawi. Syekh Alawi punya anak Syekh Muhammad. Syekh Muhammad punya anak Syekh Ahmad yang ada sekarang, Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasan. Nah, di Riau ini yang paling tua jumpa saya Buya Manap. Buya Manap ini punya murid, itulah dia Buya Bakhtiar Daud. Nah, Buya Bakhtiar Daud ketua MUI, itu punya guru Buya Manap. Sempat jumpa saya Buya Manap. Tanya tentang masalah hidup, minta beberapa zikir doa, minta doakan. Nah, jadi suka saya menengok orang tua itu. Rupanya dibiasakan dari kecil. Dan mak saya ini kalau nampak orang-orang tua, dibawanya saya minta doakan dia itu. Nah, jadi kita ini tergantung pendidikan orang tua kita. Allah bisa karena biasa. Anak saya pun begitu juga saya buat. Kalau datang Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Umari, bawa Aziz, Sami, Syekh, ini anak saya, suruh dia salam, suruh minta doa. Saya yakin dan percaya, cuma mak saya mendidik saya, begitu saya mendidik anak saya, dia pun nanti suka, dia sayang dia kepada orang tua karena sudah dibiasakan. Begitulah balasan yang dijanjikan Allah Ta'ala. Ma akrama syabbun, kalau ada anak muda memuliakan orang tua li sinnihi, karena umurnya, illa qayyadallahu lahu, disiapkan Allah untuk dia anak-anak muda yang sekarang untuk memuliakan dia ketika dia nanti seumur dengan orang tua yang dimuliakannya itu. Rawahu Tirmidzi, hadis ini ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Wa qala, kata Imam Tirmidzi, hadisun gharib,
hadis gharib. Kalau riwayatnya satu orang namanya gharib. Kalau riwayatnya dua orang namanya aziz. Kalau riwayatnya tiga orang namanya masyhur. Kalau riwayatnya 4, 5, 6, 7, 10, 40, 300 namanya mutawatir. Satu gharib, dua aziz, tiga masyhur, 4 dan seterusnya mutawatir. Makanya orang, jadi nanti malam Ustaz pengajian di Kuo, iya, dari mana kau dengar? Dari Al-Fadino gharib. Dari siapa lagi? Dari Pak Kua, Pak Zibabur dan Pak Al-Fadino aziz. Dari siapa lagi kau dengar? Dari Wira masyhur. Dari siapa lagi kau dengar? Sudah diposting di Instagram, mutawatir. Mutawatir semua mutawatir ini. Nanti malam di Kuok ini mutawatir ini. Ya, udah mutawatir. Dan mutawatir kata orang, mutawatir kata kita. Hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Maksudnya diriwayatkan lebih dari 3-4 orang, mutawatir. Sekarang bab yang baru, babu ziarati ahlil khair. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahasa Jawanya sowan. S3 sowan, sungkem, sajen. Mendatangi orang itu sowan, hormat ke dia, takzim, sungkem. Memberikan sesuatu, sajen. Oh, sajen itu kan meletakkan kue di pohon kayu. Itu sajen ke hantu. S3 bahasa Jawa itu. Babu bab ziarati ahlil khair. Ziarah. Kita ini kalau sudah disebut ziarah itu ziarah kubur. Padahal makna ziarah adalah mengunjungi ahlil khair, orang baik. Wa mujalasatihim, jalasa yujalisu, duduk-duduk sama dia. Datang mengunjungi dia, duduk sama dia. Wa suhbatihim, suhbah, bersama, berlama-lama. Datang, duduk, suhbah. Wa mahabbatihim, mahabbah, berkasih sayang, mencintai dia, menyayangi dia. Wa talabi ziyaratihim, berusaha untuk datang. Wa doa minhum, minta doa. Wa ziyaratil mawadhi' al-fadilah, dan mengunjungi tempat-tempat yang punya kelebihan, fadilah, punya keutamaan. Nah, ini bab, ada satu bab khusus yang dibuat oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Dari mana dasarnya ini? Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Musa, ingatlah ketika Musa berkata li fatahu, kepada anak muda yang ada bersama dengan dia, la abrahu, aku tak akan berhenti, hatta ablugha, sampai aku di majma'al bahrain, bertemunya dua laut. Aku tak akan berhenti sampai bertemunya dua laut. Selalu diartikan orang bertemu dua laut ini adalah muara sungai bertemu dengan laut. Majma'al bahrain, bertemunya dua air, air tawar ujung sungai Kampar dan air laut. Ini sungai Kampar nih, dari mulai Bangki, dari mulai ujung sana 13 Koto Kampar, terus ke Bangkinang, teruslah ke Pelelawan, menyeberang Pangkalan Kerinci,
melewati tolam, dan ujungnya nanti masuk ke laut. Ujung sekali Pulau Mendol namanya, Pulau Penyalai. Bertemulah dia dengan laut. Disitulah berjumpanya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dari mana tahunya? Dibawa mereka ikan asin, tiba-tiba hilang ikan itu. Berarti Nabi Khidir, udah ada Nabi Khidir situ. Khidir artinya hijau. Kenapa disebut hijau? Yang betul itu Khodir. Khodir, karena orang kita payah disebut Khodir, jadi Khidir. Rumput yang kering kalau dipijaknya jadi hijau, hidup. Ikan yang mati melompat. Dari tahunya dia udah ada dekat situ gara-gara melompat ikan. Oh, ini berarti dia udah ada di situ. Datanglah Nabi Musa mau mengunjungi Nabi Khidir tadi. Au amdiya hukuba, atau aku terus berjalan. Aku tak akan berhenti, aku terus berjalan untuk mencari Nabi Khidir alaihissalam. Gara-garanya Nabi Musa mengatakan, akulah yang paling hebat. Kata Allah Ta'ala, tidak ada lagi yang lebih hebat dari kaum Musa. Siapa dia? Khidir alaihissalam. Sampai kepada firman Allah, qala lahu Musa, Musa berkata kepada Khidir, hal attabi'uka, boleh aku mengikut engkau wahai Khidir, ala an tu'allimani, ajarkan aku ilmu, mimma ulimta rusyda, yang sudah diajarkan Allah kepada engkau sehingga engkau menjadi rusyda. Rusyd, lurus, benar. Orangnya Rashid. Rashid artinya orang yang lurus, orang yang benar. Sifatnya Rushdi, yang membimbing kita menjadi benar, Mursyid. Tiga-tiga ini sudah jadi orang, nama orang. Anak pertama Rusdi, nomor 2 Rashid, nomor 3 Mursyid. Orangnya Rashid, lurus. Sifatnya Rushdi, yang membawa kita ke jalan yang lurus itu Mursyid. Makanya dalam berzikir, ini Mursyid saya Pak Ustaz. Lihat nanti terjemahnya surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 66 tentang Nabi Musa mencari Khidir. Wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu. Sabar. Ma'alladzina, bersama orang-orang yad'una rabbahum, yang berdoa kepada Allah, bil ghadati, di waktu pagi, wal asyi, di waktu petang. Cari ada orang-orang di dunia ini dan sabarkan dirimu untuk mencari mereka ini. Mereka berdoa di waktu pagi, berdoa di waktu petang. Nyari apa mereka? Apakah nyari kaya, nyari terkenal, supaya dibilang wali, supaya dibilang ulama hebat? Enggak. Yuriduna wajhah, mereka menginginkan kemuliaan dari Allah. Carilah. Al-Kahfi 28. Inilah dalilnya kita disuruh untuk berziarah ahli khair. Berikut hadisnya 360. Wa an Anasin, dari Anas bin Malik maksudnya. Qala, dia berkata, qala Abu Bakar li Umar, Abu Bakar berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, ba'da wafati Rasulillah, setelah Nabi Muhammad meninggal sallallahu alaihi wasallam, intalik bina, ayo kita pergi Umar. Kemana kita pergi? Ila Ummi Aiman, kita pergi menjumpai Ummu Aiman. Nama dia Barakah binti Sa'lam. Ummu Aiman itu bukan nama orang. Kalau ada orang Ummu Aisyah, itu bukan nama orang. Itu Ummu Muhammad, bukan nama orang. Itu panggilan. Nama dia Barakah binti Sa'lam.
Dia adalah budak, hamba sahaya. Waktu Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW, Ummu Aiman ini menjaga Nabi. Bayangkan itu, Nabi lahir, dia menjaga Nabi, dia merawat Nabi, dia menggendong Nabi. Setelah Nabi besar, dimerdekakan Nabi. Ummu Aiman, kau dulu budak, sekarang kau kubebaskan dari perbudakan. Dah macam ibu itu dah menjaga Nabi. Ummu Aiman. Nanti kalau dengar ada cerita kisah Ummu Aiman, itulah dia. Namanya Barakah binti Sa'lab. Memang barakah lah hidupnya. Kita mau mimpi Nabi pun payah. Dia menggendong Nabi, memandikan Nabi, merawat Nabi. Apa tak barakah itu hidupnya Ummu Aiman. Sesudah Nabi meninggal, panjang umur dia. Nabi lahir, dia merawat Nabi. Nabi udah meninggal, ada dia lagi. Oh, yang kan itu. Datang Abu Bakar, intalik bina ila Ummi Aiman. Ayo kita ke rumah Ummu Aiman. Kalau Nabi lahir itu dia umur 15, anak yang bisa menggendong budak kecil, anggaplah umur 15. Nabi meninggal 63, berarti umur dia 70-80 waktu itu. Macam sekarang lah santri-santri menggendong santri. Nanti Sami umur 63 meninggal, masih hidup lagi santri itu, panjang umurnya. Nazuruha, ayo kita mengunjungi Ummu Aiman, kata Abu Bakar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yazuruha, karena Nabi dulu selalu mengunjungi dia. Jadi kita kalau punya kawan, kita mesti tahu siapa yang selalu dikunjunginya. Nanti sesudah dia meninggal, kita kunjungi orang yang dikunjunginya itu bisa mengobati rindu kita. Dari mana Ustaz tahu? Tak sengaja saya menjumpai rumus itu, tak sengaja. Selesai sholat Jumat, duduk saya di rumah makan, di kursi yang sama tempat saya dulu membawa emak saya makan di situ. Saya pesan makanan yang sama, gulai kepala ikan. Ternyata terasa terobati rindu hati kita. Oh, itulah rupanya yang dilakukan sahabat dulu, mengunjungi tempat yang biasa dikunjungi orang yang kita sayangi, itu mengobati rindu kita. Makanya kalau kita berkawan, kunjungilah tempat yang baik. Jangan sampai sesudah kita mati kawan kita ke karaoke. Kau dari mana tadi? Mengobati rindu saya, Pak Ustaz. Saya selalu nyanyi agak 3 lagu di situ, terobati lah. Nah, di tempat yang baik-baik. Falamman tahayna ilaiha, ketika kami sampai ke rumah Ummu Aiman, bakat menangis dia. Faqala, Abu Bakar dan Umar bertanya, ma yubkiki, kenapa engkau menangis wahai Ummu Aiman? Ama ta'lamina annama indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau menangis? Yang disiapkan Allah untuk Nabi Muhammad itu kan baik, bagus, mantap, elok, comel. Kenapa engkau menangis? Faqalat, apa kata Ummu Aiman? Inilah abki, aku bukan menangis. Anni la a'lamu annama indallahi ta'ala khairun li Rasulillah. Aku bukan menangis karena aku tak tahu apa balasan Allah untuk Rasulullah. Tahu aku bahwa balasan Allah untuk Nabi itu lebih hebat, lebih mantap, lebih elok daripada yang kita lakukan untuk dia. Aku tahu. Terus kenapa aku menangis? Walakin abki
aku menangis annal wahya inqata'a minas sama, karena wahyu sudah putus dari langit. Itulah yang buat aku menangis. Aku menangis, air mataku menetes ini karena wahyu sudah putus dari langit. Kenapa wahyu putus? Karena Nabi sudah meninggal, tak ada lagi wahyu. Setelah Nabi meninggal, habis, putus, tak ada wahyu, tinggal ilham. Jadi kalau ada terlintas di hati kita untuk buat baik, lalu fahayyajahuma 'alal buka, mendengar jawaban Ummu Aiman itu, ikut pula lah Abu Bakar dan Umar menangis. Rupanya mereka menangis karena wahyu sudah terputus. Beruntungnya Ummu Aiman menengok wahyu turun ke Nabi, menyaksikan macam mana hidup Nabi sampai sesudah Nabi meninggal pun dikunjungi oleh Abu Bakar dan Umar. Faja'ala yabkiyan, maka Abu Bakar dan Umar pun yabkiyan, menangis ma'ha, bersama dengan Ummu Aiman. Lalu kita, kata Nabi, ada nanti orang-orang yang akan minum dari telaganya. Siapa itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarau, mereka percaya kepada aku walaupun mereka tidak berjumpa. Kita lanjutkan 361 yang terakhir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan, ada seorang laki-laki, zara akhan lahu, mengunjungi saudaranya, fi qaryatin ukhra, di kampung sebelah, datang dia mengunjungi di kampung sebelah. Fa'arsadahullahu ta'ala ala madrajatihi malakan, dikirim Allah Ta'ala malaikat di tempat jalan yang dia lewati itu, dikirimkan Allah malaikat. Falamma ata alaihi qala aina turidu, kau mau pergi ke mana? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah, aku mau mengunjungi saudaraku di kampung ini. Hallaka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, apakah kau datang ini, kau datang mau menjumpai dia ini karena mengurus suatu nikmat? Mengurus suatu nikmat itu misalnya pergi kita ke kampung tuh, mau ngapain bapak kemari? Saya mau menjenguk saudara saya, rupanya ada kebun sawitnya di situ. Bukan jenguk, itu namanya sambil manen itu. Makanya ditanya, hallaka alaihi min ni'matin tarubbuha alaih, apakah ada nikmat Allah yang kau urus di sini? Kata dia, la, tidak. Aku datang kemari memang betul-betul mau mengunjungi dia. Ghaira anni ahbabtuhu, aku menyayangi dia fillah, karena Allah. Sayang karena hartanya binasa, kita tak sayang lagi. Sayang karena kuasa, habis jabatan dia bupati, lurah, gubernur, udah tak ada jabatan, kita tak sayang lagi. Maka sayang itu karena Allah. Lalu apa kata malaikat itu? Inni Rasulullah, aku malaikat yang diutus Allah ilaika, kepada engkau, bi annallaha qad ahabbaka, Allah mencintaimu, kama ahbabtahu fih, sebagaimana engkau mencintai dia. Allah mencintai kau. Kau mau kemana? Aku mau ke kampung itu. Ada nikmat Allah yang kau urus di situ? Tak ada. Kenapa kau datang ke situ? Aku cuma datang karena aku cinta dia, karena Allah. Apa kata malaikat? Ahabbakallah,
mencintai engkau kama ahbabtahu fi. Allah mencintai engkau karena engkau mencintai dia. Saya kalau mau pergi ke rumah abang-abang saya itu, kakak-kakak kelas saya itu, saya tidak pernah WA dulu. Kalau ada dia di rumah, alhamdulillah. Kalau tak ada dia, saya sangkutkan aja bungkusan untuk ke pintu dia. Habis itu saya foto, saya kirim. Aku tadi ke rumah abang. Karena kalau saya bilang saya mau datang, nanti sibuk dia. Begitu begini Bu Gono. Terlintas saja dalam hati itu, datanglah sore ini, jalanlah ke sana sore ini. Tak bisa kita buat-buat. Kadang mimpi saya satu malam jumpa saya Abang Fulan, saya bungkuskan buku, topi, minyak wangi. Besok saya datang ke rumah, tak ada dia, pergi mengajar, saya sangkutkan situ. Tak kita buat-buat. Kalau kita buat-buat bawa tim pula, ada pula moto dari jauh, sudah lain sudah. Karena Allah. Yuqalu arsadahu, artinya metode Imam Nawawi setelah menyebutkan hadis ada kata-kata yang unik dijelaskannya. Arsadahu artinya wakkalahu bihifzihi, dikirim Allah malaikat. Itu menunjukkan malaikat itu bisa membentuk manusia dan bercerita ke kita. Bisa kita ngobrol sama malaikat. Tapi jangan gara-gara ini dicari-cari pula. Kau malaikat, ngaku pula dia. Iya. Al-madrajah bil fathil mim. Cara bacanya madrajah, artinya tariq, jalan. Inna rajulan zara akhan lahu, ada seorang laki-laki mengunjungi saudaranya di kampung sebelah. Fa arsadahullah, Allah kirimkan malaikat. Ala madrajatihi, melewati jalan yang dia lewati itu. Mau kemana kamu, kata malaikat. Itu menunjukkan malaikat itu bisa berubah wujud. Malaikat Jibril alaihissalam waktu jumpa Nabi di Gua Hira, memeluk Nabi kuat, berarti besarnya tak terlalu besar, karena Gua Hira itu kecil, berarti sebesar itulah dia. Lalu kemudian waktu Nabi balik, nampak Nabi dia duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Lalu kemudian bentuk yang ketiga, pakai jubah putih, rambutnya sangat hitam. Berarti dia berbentuk manusia. Yang dia duduk, dirapatkannya lutut dia dengan lutut Nabi. Dia bertanya tentang iman, Islam, ihsan. 3 bentuk. Bentuk dalam Gua Hira, bentuk antara langit dan bumi, bentuk waktu dia bentuk manusia bertanya iman, Islam, ihsan. Bentuk yang keempat, waktu nampak Nabi Isra Mi'raj. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Itu baru bentuk aslinya, yang diletakkannya sayapnya di ujung sana, so besar-besar. Nah, jadi bisa dia berubah beberapa bentuk. Itu malaikat. Bisa jadi kita berjumpa malaikat, cuman kita tak sadar. Kalau kita sadar, mati kita. Jadi kita tak usah pula dicari-cari malaikat. Di fathil mim warra tariq. Wa makna tarubbuha, artinya taqumu biha. Apakah ada nikmat yang kau urus? Apakah kau ke kampung itu mau urus kebun, atau mau urus kolam ikan, atau mau urus sawit? Wa tas'a fi salahiha. Enggak. Aku datang ke situ tak ada mau urus apa-apa. Murni hanya mau datang silaturahmi. Maka saya mengkhususkan satu waktu datang, bertanya, ada sanad-sanad zikir, sanad-sanad doa, habis itu minta nasihat, habis itu minta doa. Mengunjungi orang-orang tua itu, nah tak tahulah nanti, mungkin karena kalian masih muda, nanti sudah tua baru terasa itu lapang dada kita.
Mana menceritakan orang perasaan? Perasaan itu kan tak bisa diceritakan. Habis mengunjungi orang tua itu didoakannya kita lapang dada kita. Mungkin tak, dia tidak ceramah, dia cakap doakannya kita lapang. Jadi kalau mau lapang dada, carilah orang-orang soleh, orang-orang baik. Dunia ini tak pernah kosong dari orang baik. Wah, dunia ini jahat semua Pak Ustaz. Ya karena kau jahat, jumpakanlah semua orang jahat. Coba baik, pasti jumpa semua orang baik. Berusaha baik, niat baik, buat baik, dijumpakan Allah semua orang baik-baik. Itulah kaji kita sebut ini. Rabu depan 360.